Oh, selamat siang Bapak. Sebelumnya mohon izin, pada kesempatan kali ini kami menemukan sebuah terobosan, yakni alat hidrolisis di mana berguna untuk mengolah limbah plastik menjadi minyak bahan bakar Pak izin. Latar belakang yang kami ambil ialah banyaknya limbah plastik dalam negeri, lalu kebutuhan energi terbarukan, dan juga sebagai solusi yang inovatif dan juga ramah lingkungan Bapak. Untuk plastik yang kami gunakan dibagi menjadi dua, yaitu LDPE dan HDPE. Teman saya atau rekan saya akan menjelaskannya Bapak izin. Baik, mohon izin Bapak Presiden, sebelumnya saya akan menjelaskan dua jenis plastik yang kami gunakan untuk membuat sebuah minyak plastik. Jadi ada dua jenis, yaitu HDPE, yaitu jenis plastik yang memiliki rantai karbon rapat dan panjang sehingga sulit untuk diuraikan. Namun dari HDPE ini dia menghasilkan minyak yang buruk, jadi tidak disarankan untuk kami untuk membuat dalam jangka waktu yang pendek. Di sini yang satu lagi kami akan menemukan sebuah plastik dengan jenis LDPE, di mana dari jenis plastik ini memiliki rantai karbon yang bercabang dan longgar sehingga mudah untuk diuraikan, lalu minyak yang dihasilkan pun jernih Pak. Dan ini yang kami sarankan untuk mengolah limbah plastik dalam jangka prosesnya bagaimana prosesnya? Jadi Bapak, untuk proses pengolahannya itu plastik kami masukkan ke dalam panci bertekanan ini Pak. Pak, ada ini Pak. Panci ini. Siapa Pak? Nanti kami tutup, lalu kami panaskan dengan suhu kurang lebih dari 850 hingga 1000 derajat Bapak. Kemudian energinya dari mana? Pakai energi apa? Tenaganya dari mana? Ini Bapak, karena ini masih skala kecil, ya, kami masih menggunakan kompor Bapak. Namun kompor. Siapa Bapak? Untuk skala besarnya, kami nanti akan menggunakan dari panas matahari yang disalurkan lewat panas surya Bapak. Kita lihat hitung ya, berapa keekonomiannya. Siapa Pak? Untuk menghasilkan 1 liter berapa biaya? Ya, bagus, terima kasih. Siapa Bapak? Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Selasa 13 Januari 2026. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pendidikan khususnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTE adalah instrumen kunci bagi kemajuan peradaban dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan suatu bangsa terletak pada kemampuan bangsa itu untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan IPTEK, kita dapat mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan memberi kualitas hidup yang baik bagi seluruh rakyat, ujar Presiden Prabowo di hadapan para Menteri Kabinet Merah Putih, pejabat TNI, Polri, serta para siswa dan alumni. Presiden menekankan bahwa SMA Taruna Nusantara dirancang untuk mencetak putra-putri terbaik bangsa yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter patriotik, jujur, dan berintegritas. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Presiden Republik Indonesia dan rombongan terbatas untuk meninjau fasilitas SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Beliau juga memberikan apresiasi kepada para alumni SMA Taruna Nusantara yang kini telah banyak berkontribusi di pemerintahan, termasuk beberapa menteri dan wakil menteri yang hadir dalam acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memaparkan visi besar pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 20 kampus tambahan yang akan diberi nama SMA Garuda dengan cita-cita memiliki sekolah unggulan di setiap provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Selain itu, Presiden juga berkomitmen untuk merenovasi 60.000 sekolah di tahun ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh. Siapa yang dipertikan situ? Pak Peter. Siap, Pak Peter. Jangan dipertikan.
Anissa yang tadi di sini udah pergi, yang dampingi MC tadi. Teknologi Indonesia yang masih kurang bergerak dengan di mana manfaatnya besar dalam yang kedua ada analisis belok dalam, kemudian yang ketiga ada analisis motor pada saat bekerja di dalam ruangan. Mari kita dengarkan Bapak. Jadi ini kami menggunakan mekanisme khususnya mobil protection. Jadi saya ambil gambarnya Bapak 1, 2, 3. Untuk di bagian shoulder alignment di sini sedang, berarti terdapat kemiringan. Kemudian di hip alignment adalah pinggul. Kemudian sisanya ada dalam kondisi normal. Siap, terima kasih. Awal siap. Pak, ini merupakan platform digital basis ekonomi atau ekonomi. Kami menggunakan ini dari belakang mengalami banyak sekali yang ada di Indonesia yang masih berfokus pada teacher center atau namanya teacher center. Itu kami menggunakan website hybrid sebagai solusi dan kolaborasi untuk meningkatkan tingkat kolaborasi dan juga pemahaman akademik. Ini dari mana? Kami dari Bali di Oktober lalu. Siapa sudah masuk? Assalamualaikum dari mana? Siap, Pak Besaran Banten Pak. Apa ya? Kayaknya ada stage apa itu? Siap, nama saya Prince Gabriel Prasetyo Pak. Oh, dari mana? Siap, Tangerang Banten Bapak. Di mana Pak? Siap, di sini untuk ini berbagian. Ayo Pak Agus. Kelas berapa? Siap, kelas 11 nih. Tinggi dulu. Jadi apa? Siap. National Website. Siap. Oh iya. Tapi karena di Indonesia ada banyak sekali orang yang suka olahraga, tapi kebanyakan dari mereka itu kurang tahu mana gerakan yang benarnya Pak. Nah, oleh karena itu kita tahu website ini dan diberi nama Smart atau Tata Entertainer. Nah,
website ini sendiri nanti akan men-tracking gerakan, lalu setelah itu datanya akan diolah oleh FMI, lalu akan muncul di website kami sebagai seperti adanya jumlah dari gerakan yang dilakukan, jumlah benarnya, serta solusi yang bagaimana cara mengatasi gerakan-gerakan yang salah tersebut. Nah, tujuan dari web ini sendiri untuk memberikan penilaian yang objektif sesuai dengan standar yang ada, serta mengurangi adanya hukuman. Izin Bapak berkenan untuk ambil mentranskripsikan bagaimana cara menjelaskannya. Selamat siang Bapak. Sebelumnya mohon izin, pada kesempatan kali ini kami menemukan sebuah terobosan, yakni alat hidrolisis di mana berguna untuk mengolah limbah plastik menjadi minyak bahan bakar Pak izin. Latar belakang yang kami ambil ialah banyaknya limbah plastik dalam negeri, lalu kebutuhan yang kita lakukan, dan juga sebagai solusi yang inovatif dan juga ramah lingkungan Bapak. Untuk plastik yang kami gunakan dibagi menjadi dua, yaitu LDPE dan HDPE. Teman saya atau rekan saya akan menjelaskannya Bapak izin. Baik, mohon izin Bapak Presiden, sebelumnya saya akan menjelaskan dua jenis plastik yang kami gunakan untuk membuat sebuah minyak tanah. Jadi ada dua jenis, yaitu HDPE, yaitu jenis plastik yang memiliki rantai karbon rapat dan panjang sehingga sulit untuk diuraikan. Namun dari HDPE ini dia menghasilkan minyak yang buruk, jadi tidak disarankan untuk kami untuk membuat dalam jangka waktu yang pendek. Di sini yang satu lagi kami akan menemukan sebuah plastik dengan jenis LDPE, di mana dari jenis plastik ini memiliki rantai karbon yang bercabang dan longgar sehingga mudah untuk diuraikan, lalu minyak yang dihasilkan pun jernih Pak. Dan ini yang kami sarankan untuk mengolah limbah plastik dalam jangka pendek. Prosesnya bagaimana? Prosesnya? Izin Bapak, untuk proses pengolahannya itu plastik kami masukkan ke dalam panci bertekanan ini Pak. Pak, ada ini Pak. Panci ini. Siapa Pak? Nanti kami tutup, lalu kami panaskan dengan suhu kurang lebih dari 850 hingga 1000 derajat Bapak. Kemudian energinya dari mana? Pakai energi apa? Tenaganya dari mana? Izin Bapak, karena ini masih skala kecil, ya, kami masih menggunakan kompor Bapak. Namun kompor. Siapa Pak? Untuk skala besarnya, kami nanti akan menggunakan dari panas matahari yang disalurkan lewat panas surya Bapak. Nanti kalian hitung ya, berapa keekonomiannya. Siapa Pak? Untuk menghasilkan 1 liter berapa biaya? Ya, bagus, terima kasih. Siapa Bapak? Ini NUS tadi. Juga. Yang lain Bapak yang tidak pangkat. Lomba-lomba juga. Oh, bagus. Selamat siang Bapak. Saya menjelaskan produk kami adalah Veronis, yaitu cairan spray untuk merendahkan sekaligus menurunkan kadar asam urat. Jadi seperti yang kita tahu, di Indonesia ini 11,67% orang mengidap asam urat, atau 1 dari 10 orang di Indonesia mengidap asam urat. Jadi saya siap tidak boleh lalu disaring, lalu blender, lalu saya siap siap di bagian yang sedang kamu Bapak izin. Secara rutin ini sudah ada 12 responden kami yang menunjukkan penurunan tertinggi sekitar siap turun di kulitnya. siap di kulit.